Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Bu Miss May, Guru SD. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Semangat belajar anak-anak. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar PLBJ bab bahaya kebakaran. Simak videonya sampai habis. Yang akan kita bahas pertama adalah penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran ada yang disebabkan dari faktor manusia, ada juga yang disebabkan dari faktor alam. Penyebab kebakaran dari faktor manusia ada beberapa. Contohnya, arus pendek pada instalasi listrik, adanya kebocoran tabung gas, puntung rokok yang dibuang dalam keadaan yang masih menyala, lalu ibu rumah tangga yang lupa meninggalkan kompor saat menyala, ada juga yang bermain api, yang menyebabkan api itu menyambar ke benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, kain, kayu. Lalu yang terakhir ada percikan minyak. Jadi jika ada asap atau api kecil sedikit pun, percikan minyak yang tanpa sengaja bisa menyebabkan kebakaran. Dan ini adalah kelalaian manusia. Penyebab kebakaran yang kedua adalah faktor alam. Nah, faktor alam ini biasa terjadi di hutan-hutan. Salah satunya hutan yang ada di Indonesia, di daerah atau di Pulau Kalimantan, sering sekali terjadi kebakaran. Hampir setiap tahun ada terjadinya kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini juga bisa disebabkan dari alam. Contohnya, musim kemarau. Saat musim kemarau, tumbuhan kering, sehingga tumbuhan itu saling bergesekan yang dapat menimbulkan percikan api karena panasnya sinar matahari. Yang kedua, bisa juga terjadi karena sambaran petir. Jadi di saat hujan atau adanya petir yang menyambar ke pohon itu dapat terbakar dan apinya dapat menyebar ke pohon yang lain. Yang kedua, kita akan membahas cara penanggulangan kebakaran. Jika api masih kecil, kita bisa menggunakan alat ini yang disebut APAR, alat pemadam api ringan. Kita bisa temukan APAR ini di dalam gedung-gedung, perkantoran, maupun di tempat-tempat publik. Nah, ada lagi alat ini yang disebut hydran. Kita bisa menemukan hydran ini di pinggir-pinggir jalan, di kota-kota besar, ataupun di dekat gedung-gedung. Nah, untuk hydran ini biasanya digunakan sebagai cara tercepat bagi petugas keamanan di setiap gedung. Caranya bisa tarik atau lepas pin penguncinya, lalu arahkan selangnya ke titik pusatnya. Yang ketiga, jika apinya mulai membesar, segera panggil pemadam kebakaran dengan menghubungi nomor 113. Yang terakhir adalah dampak kebakaran. Kebakaran itu dapat menimbulkan kerugian harta dan benda. Selain itu, terkadang kebakaran membuat seseorang terluka, atau bahkan kita dapat kehilangan seseorang yang kita kenal atau kita sayang. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati ketika sedang menggunakan barang yang mudah menimbulkan api dan mudah terbakar seperti kertas, kayu, plastik, dan kain. Nah, jika memang terjadi musibah kebakaran di sekitar kita, kita tidak boleh panik. Kita harus tetap tenang dan kita harus melakukan cara penanggulangan kebakaran yang sebelumnya tadi sudah kita bahas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak mudah memahami. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.